Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Patricia dengan NIM 089. Kali ini saya akan memaparkan beberapa resume dari beberapa kelompok, mulai dari kelompok 8 sampai 13. Nah, yang pertama kelompok 8 dengan judul akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas dan mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Piutang adalah jenis dan transaksi dan akuntansi yang mengurusi kepentingan konsumen yang berhutang kepada seorang perusahaan atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama piutang usaha atau salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca. Kedua, aset tagih yang didukung instrumen kredit seperti kronos. Ketiga, piutang lain-lain biasanya disajikan terpisah dalam neraca. Dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih, terdapat dua unsur utama yang dapat digunakan, yaitu jumlah penjualan atau persentase tertentu dari penjualan. Yang kedua, saldo piutang. Yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu persentase tertentu dari saldo piutang dan analisis piutang. Untuk menghapus piutang terdapat dua metode. Yang pertama, metode cadangan kerugian piutang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian metode penghapusan langsung. Kemudian penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Yang pertama, piutang dipakai sebagai jaminan. Kedua, menjual piutang atau anak piutang atau factoring. Yang ketiga, mendiskontokan nozel. Kita akan beralih ke kelompok 11 yang pertama, yang berjudul akuntansi liabilitas. Menurut IAI melalui KDP-BLK 1994, liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akibat arus dari sumber daya perusahaan yang menggantung manfaat ekonomi. Kemudian adapun karakteristik liabilitas, yang pertama menurut FABS dalam SVAC nomor 6/1985 ada 3, yaitu 1. Utang mewujudkan suatu tanggung jawab. 2. Tugas atau tanggung jawab. 3. Transaksi atau peristiwa. Kemudian pengorbanan manfaat elektronik. Yang pertama, keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, pengakuan dan penelitian. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Kemudian liabilitas jangka panjang, utang dengan jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus nominal operasi perusahaan. Kemudian jenis-jenis kewajiban hutang yang tetap dipilih perusahaan atau pembisnis. Yang pertama, kewajiban lancar, jenis hutang yang harus dibayar dengan waktu jatuh tempo yang cepat kurang dari 1 tahun. Kedua, kewajiban tidak lancar, hutang yang umumnya harus dilunasi setelah melakukan pembayaran lebih dari 12 bulan. Ketiga, kewajiban konsistensi, bisa juga dikatakan sebagai liabilitas luar biasa yang terjadi pada masa depan. Yang kelima, menghindari kesalahan atau kegagalan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Dapat disimpulkan bahwa SOP bertujuan untuk mempertahankan konsistensi kerja karena pengetahuan akan tugas dan peranan yang jelas dari masing-masing pegawai sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mengurangi efisiensi kerja atau organisasi. Kemudian sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Maksudnya. Kemudian resume dari kelompok 9 yang berjudul akuntansi aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset terwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aktiva atau bisa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang dimaksud aktiva tetap adalah yang pertama, merupakan aktiva terwujud, memiliki masa manfaat dari atau 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan persamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktiva operasi entitas. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehnya adalah total harga pembelian bersih. Kemudian aset tetap juga dapat digunakan menjadi aktiva tetap terwujud dan tak terwujud. Aktiva tetap terwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik, contohnya gedung bangunan,
tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Kemudian aktiva tetap tak terwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, dan lain sebagainya. Contoh lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Kemudian kelompok 10 yang berjudul aset tak terwujud. Aset merupakan suatu hal yang dimiliki dari seseorang maupun instansi. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, aset tak terwujud yang memiliki unsur manfaat terbatas. Kemudian aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Adapun karakteristik aktiva tak terwujud pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, kurang memiliki ekstensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan menghasilkan nilai dari lain untuk menerima kas atau aktiva kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Kemudian jenis-jenis aset tak terwujud yang pertama, paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, dan goodwill. Aset tak terwujud bisa dalam bentuk hak yang melekat pada produk intelektual di mana fasilitasnya digunakan oleh pihak lain. Kemudian penilaian aset tak terwujud. Aset tak terwujud mempunyai sifat tetap. Dalam hal ini diperlukan adanya pertimbangan untuk memberikan penilaian aset. Pertimbangan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pertimbangan mengenai biaya awal serta monetisasi. Menggunakan kedua pertimbangan tersebut, maka dapat dilakukan penilaian pada aset yang tidak terwujud yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian resume kelompok 12 yang berjudul akuntansi penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Menurut Hasibuan, gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periode kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti, maksudnya gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Tujuan sistem akuntansi penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh National Sinaga untuk menjamin bahwa status, tarif gaji, dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atas jasa-jasa nyata hasil kerja karyawan telah diotorisasi, dan bahwa biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, diiktisarkan, dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya. Kemudian terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian. Yang pertama, fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Pengertian Standard Operational Procedure atau SOP menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 35 tahun 2012. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Kemudian tujuan SOP menurut definisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan konsistensi kerja pegawai, mengetahui peran dan fungsi kerja di setiap bagian, memperjelas langkah-langkah tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, menghindari kesalahan administrasi. Kemudian terakhir, resume dari kelompok 13 yang berjudul akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila utang perusahaan memiliki kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Adapun karakteristik persekutuan. Persekutuan sebagai suatu persetujuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengingatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Adapun bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan yang pertama, persekutuan terbatas, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas, dan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Adapun kelebihan persekutuan diantaranya bebas dari persekutuan dan pembatasan pemerintah, mudah dalam mengambil keputusan. Dan kekurangan persekutuan yaitu keagenan bersama, umur yang terbatas, dan kewajiban tidak terbatas. Adapun bentuk organisasi persebaran terbatas yang pertama PT terbuka, PT tertutup, PT perseorangan, dan PT kosong. Nah, itulah tadi pemaparan saya dari beberapa resume, mulai dari kelompok 8 sampai sekian. Apabila ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.